Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan bikin keripap. Kali ini aku akan bikin dua rasa, yaitu rasa kari dan juga rasa coklat. Nah, yang aku buka ini adalah rasa kari yang versi ekonomis ya. Jadi aku menggunakan isian kentang, wortel, dan juga bihun. Nah, ini terdengar dari gigitannya, itu rasanya kulitnya sangat renyah, dan isiannya benar-benar gurih banget. Bagi pemula pasti langsung bisa bikin keripap ini. Siap-siap untuk open order. Oke, langsung aja yuk kita ke resep dan cara pembuatannya. Pertama, aku akan bikin bahan A, yaitu ada 300 gram tepung terigu yang aku campurkan dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan gula halus. Ini aku aduk dulu ya sampai tercampur rata. Kalau udah rata, kemudian tuangkan minyak sebanyak 80 ml. Gunakan minyak sayur yang berkualitas bagus dan tentunya masih baru ya. Lanjut aduk kembali sampai berbulir, ini sampai rata ya. Oke, ini aku akan ganti menggunakan tangan aja karena menggunakan sendok itu lumayan susah. Pastikan tangan kita udah bersih ya. Ini aku aduk sampai berbulir-bulir. Kalau udah, tuangkan air sebanyak 110 ml. Ini aku gunakan air dingin ya. Menuangkan airnya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk seperti ini. Nggak perlu terlalu diulen ya, hanya cukup diremas-remas aja sampai teksturnya menjadi padat dan berbentuk menjadi adonan. Ini udah pas teksturnya seperti ini ya. Adonannya emang terlihat tidak rata dan juga kurang elastis. Yang penting udah tidak lengket lagi ya di tangan. Ini selanjutnya akan aku tutup menggunakan plastik. Atau boleh ditutup menggunakan kain bersih aja ya. Selanjutnya adonan ini akan aku resting kurang lebih selama 1 jam. Supaya nanti lebih elastis lagi jadi mudah untuk dibentuk. Lanjut ke bahan B yaitu adonan kedua. Ini udah aku siapkan 130 gram tepung terigu, aku campurkan menggunakan 80 gram margarin. Sesuai dengan judulnya, keripap ekonomis. Jadi aku hanya menggunakan margarin aja ya, supaya lebih ekonomis. Yang aku gunakan ini adalah merek Palmia, atau boleh diganti menggunakan Blue Band atau merek yang lainnya ya. Nah, ini udah selesai, adonannya akan membentuk seperti ini. Lalu bulatkan dan padatkan. Selanjutnya ini aku juga akan tutup menggunakan plastik. Nah, kalau udah ditutup menggunakan plastik seperti ini kita sisihkan dulu, boleh disimpan di dalam kulkas. Selanjutnya aku akan bikin isian kari. Tuangkan sedikit minyak lalu tumis bawang putih yang udah dicincang. Ini aku gunakan 3 siung bawang putih. Tumis sampai harum ya. Boleh ditambahkan dengan bawang bombay jika kalian punya. Kali ini aku hanya menggunakan bawang putih aja. Selanjutnya masukkan wortel dan juga kentangnya. Karena ini versi ekonomis, jadi aku gunakan isian sayur dan juga bihun aja ya. Kalau mau yang premium, boleh ditambah menggunakan daging atau ayam. Bakal jadi lebih enak ya nanti keripapnya. Tapi meskipun tidak pakai daging, ini juga udah enak banget loh menurut aku, udah gurih banget. Selanjutnya aku akan tambahkan kari bubuk sebanyak 1,5 sendok makan, atau jika kalian lebih suka yang pekat rasa karinya, boleh ditambahkan menjadi 2 sendok makan. Karena aku suka pedas, jadi ini aku akan tambahkan dengan bubuk cabai. Aku gunakan bubuk cabai merek Bon Cabai sebanyak 1 sendok teh. Kalau misalkan kurang pedas, boleh ditambahkan dengan cabai asli ya. Jangan lupa untuk seasoning lainnya seperti garam, kaldu, jika kalian suka boleh pakai MSG. Seperti biasanya, untuk isian keripap, pastel, risol, aku selalu tidak menggunakan gula ya. Karena menurut aku itu aneh, jadi aku nggak pakai gula. Nah ini kalau misalkan udah matang, udah empuk kentang dan juga wortelnya, tambahkan bihun. Untuk bihunnya ini aku gunakan setengah bihun yang udah aku rebus. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja, jangan lupa dikoreksi rasa ya. Oke, ini udah jadi isian karinya. Ini rasanya gurih banget, enak banget. Gak jauh beda dengan isian pastel. Cuman kalau pastel nggak pakai kari ya. Oke, lanjut.
Tahap selanjutnya aku akan isi, ini aku udah siapkan coklat juga ya. Aku akan buka adonannya, ini adonan margarin. Dan yang ini adonan basahnya. Nah ini aku sedikit ulen ya supaya nanti lentur semuanya, jadi mudah saat dipotong-potong. Oke, selanjutnya aku akan potong-potong dulu. Ini jangan lupa dipadatkan dulu ya supaya lebih rata. Aku akan potong menjadi 8 bagian. Ini adonannya udah lentur banget, tadi kurang lebih aku resting selama 1 jam. Nah, sekarang aku akan potong, usahakan motongnya sama rata ya. Ini aku potong menjadi 8 bagian. Atau boleh ditimbang, tapi menurut aku lebih cepat dibagi-bagi aja seperti ini. Nah, ini aku belah menjadi 2 bagian dulu, lalu menjadi 4 bagian. Selanjutnya untuk masing-masing adonannya aku belah lagi menjadi 2 bagian lagi ya. Jika udah selesai semuanya dipotong, selanjutnya ini aku akan bulatkan. Tujuannya ini supaya nanti lebih mudah saat proses selanjutnya. Ini aku cubit-cubit bagian bawahnya supaya agak rapat dan aku sedikit rounding ya. Nah, ini udah selesai semuanya aku bulatkan. Selanjutnya untuk adonan margarin atau adonan B. Ini sama aja aku akan bagi menjadi 8 bagian. Untuk memotongnya kali ini aku menggunakan pisau. Usahakan memotongnya juga sama rata supaya nanti hasilnya lebih rata. Nah, cara memotongnya sama aja seperti adonan A yang tadi ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya aku akan bulatkan juga ya adonannya. Cukup di kepal-kepal aja seperti ini. Oke, skip, ini udah selesai semuanya aku bulatkan. Selanjutnya jangan lupa ditutup kembali ya menggunakan plastik supaya nanti tidak kering. Nah, ini aku ambil satu bagian adonan A dan satu bagian adonan B. Untuk adonan A atau adonan basah, ini bagian yang halusnya berada di bawah ya. Lanjut, ini aku tekan-tekan seperti ini. Nah, untuk pinggirannya ini sedikit aku tipiskan. Bagian yang tengah itu jangan terlalu tipis ya. Oke, kalau udah, letakkan adonan B di atasnya. Selanjutnya ini kita tutup atau dibungkus menggunakan adonan A. Nah, caranya seperti ini ya. Usahakan tertutup semuanya, jangan sampai bocor. Kalau udah, ini dibulatkan, lalu dicubit-cubit ya supaya lebih kencang. Oke, caranya seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, jika udah selesai semuanya, selanjutnya ambil satu bagian adonan. Lanjut ke tahap selanjutnya, ini aku akan gilas menggunakan rolling pin. Jangan lupa untuk adonan yang lain kita tutup lagi ya. Nah, kalau udah, sekarang aku akan gilas adonan yang pertama. Caranya, bagian yang halus berada di bawah dan yang tidak halus di atas seperti ini. Lanjut, ini ditekan-tekan terlebih dahulu supaya lebih mudah saat menggilas adonannya. Kalau udah ditekan-tekan, perlahan kita gilas. Hati-hati ya, jangan sampai adonan luar ini terkelupas. Untuk gilasan pertama ini jangan dulu terlalu tipis ya, karena ini aku akan gulung supaya nanti hasilnya lebih cantik. Nah, oke, sekarang aku akan gulung. Gulungnya ini secara miring seperti ini ya. Sambil ditekan supaya padat. Kemudian ini aku balik. Selanjutnya aku akan gilas kembali, ini lumayan agak tipis, jadi nanti hasilnya akan lebih panjang. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, lumayan tipis. Selanjutnya aku akan gulung kembali, sekarang menggulungnya lurus mengikuti adonan. Nah, ini seperti ini ya, sedikit ditekan supaya lebih padat.
Oke, ini udah selesai aku gulung, hasilnya seperti ini. Supaya lebih jelas, aku akan ulangi sekali lagi, perhatikan di dalam video ya. Nah, ini dia udah selesai semuanya aku gulung. Selanjutnya ini akan aku potong menjadi 2 bagian sama rata. Tekstur dalamnya seperti ini ya. Aku akan potong semuanya dulu sampai selesai. Nah, ini udah selesai semuanya aku potong. Tahap selanjutnya ini aku ambil satu adonan. Jangan lupa untuk adonan yang lainnya ditutup ya supaya tidak kering. Oke, ini bagian yang rapi berada di bawah dan yang tidak rapi atau lingkarannya itu agak berantakan ditaruh di atas. Selanjutnya, pipihkan menggunakan rolling pin dengan gerakan maju mundur secara perlahan. Hati-hati jangan sampai terkelupas ya, karena nanti kalau terkelupas kulitnya akan bocor. Dan jangan terlalu tipis ya, kira-kira ketebalannya seperti ini aja. Yang pertama, ini aku akan isi menggunakan isian kari. Nah, caranya seperti ini, ditaruh di bagian tengah-tengah ya. Usahakan bulatannya itu di tengah-tengah. Kemudian untuk pinggirannya ini direkatkan seperti ini ya, ditekan-tekan menggunakan jari telunjuk dan juga jari jempol. Kalau udah rekat seperti ini, selanjutnya dipilin seperti kita memilin pastel pada umumnya. Nah, caranya sedikit ditekan lalu ditekuk ke dalam, begitu seterusnya dari ujung sampai ke ujung. Nah, ini gampang banget ya, kalau yang udah biasa bikin pastel, pasti langsung bisa. Oke, hasilnya seperti ini ya. Sekarang aku akan bikin yang isian coklat, ini aku gunakan coklat filling. Atau jika kalian mau bisa diganti menggunakan selai strawberry, blueberry, atau yang lainnya. Nah, ini caranya sama aja ya, seperti yang tadi. Rekatkan bagian pinggir-pinggirannya, lalu dipilin seperti kita memilin pastel. Nah, usahakan bagian lingkaran ini berada di tengah-tengah ya, supaya nanti hasilnya cantik. Dan motifnya itu seperti kerang gitu ya. Oke, ini udah selesai. Semuanya ini aku dapatkan 16 pieces. Aku bikin 5 yang coklat dan yang sisanya ini untuk kari. Nah, ini cantik banget ya hasilnya. Oke, langsung aja ini akan aku goreng. Sebelumnya aku udah panaskan minyak. Goreng di api sedang cenderung kekecil ya, supaya tidak gosong. Nah, jika udah sedikit mengambang seperti ini, selanjutnya ini aku akan balik. Menggoreng ini hanya cukup dibolak-balik aja ya, nggak perlu disiram-siram seperti menggoreng pastel, supaya nanti kulitnya tidak beruntusan. Ini menggorengnya sedikit lama karena menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nah, ini udah mateng, warnanya udah berubah menjadi kecoklatan. Ini hasilnya cantik banget ya. Jangan lupa ditiriskan dulu sebelum disajikan. Oke, ini aku akan goreng semuanya. Nah, ini dia udah selesai semuanya aku goreng, hasilnya cantik banget. Ini rasanya benar-benar enak banget, crispy. Sekarang aku mau cobain dulu ya. Ini aku cobain dulu yang rasa coklat. Teksturnya benar-benar crispy banget dan coklatnya banyak ya di dalam. Sekarang aku akan cobain yang rasa kari. Nah, bisa kalian dengar sendiri ya, ini itu beneran renyah, crispy. Pokoknya enak banget. Oke, sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.